Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Ahmad Ariputra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo terselenggara acara penutupan halaqah aswaja dan refleksi penerimaan asas tunggal Pancasila yang diselenggarakan oleh pengurus lembaga Aswaja Center Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Lembaga Aswaja Center adalah lembaga yang fokus pada kajian, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan ramah sebagaimana tradisi keislaman Nahdlatul Ulama. Pengurus lembaga Aswaja Center di bawah naungan Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo kali ini menyelenggarakan penutupan halaqah aswaja dan refleksi penerimaan asas tunggal Pancasila yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Acara ini dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Anis Fatur Rahman. Dengan hikmat, para hadirin menyimak lantunan ayat suci Al-Quran tersebut. Kemudian, sambutan disampaikan oleh Kepala Bidang Kepesantrenan Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPD. Dalam sambutannya, menyampaikan harapan agar seluruh peserta mampu mengamalkan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada Nahdlatul Ulama. Sebagai kader NU, sebagai kader Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, dan kita sebagai kadernya dapat mengabdikan diri di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana wasiat almarhum almaghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ini yang paling utama, sehingga pembekalan ini terus dilakukan dan secara berjenjang. Tentu Aswaja Center yang ada di pondok pesantren ini memberikan bekal dari sisi pengetahuan, dari sisi kajian-kajian, sehingga anak-anak nanti siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama sekaligus berkhidmah di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus bisa menghadapi aliran-aliran yang cenderung menyesatkan. Karena sekarang di tengah-tengah masyarakat sudah berkembang, bahkan sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat aliran-aliran sepertinya tidak ada persoalan, tetapi pada akhirnya akan bisa menyesatkan. Untuk itu Aswaja Center sebagai bagian dari rencana bagaimana kita bisa menangkal, bagaimana bisa membentengi akidah kita, keimanan kita, ibadah-ibadah kita, sekaligus perkembangan-perkembangan yang mungkin saja kita bisa tergerus kalau kita tidak mengetahui. Untuk itu kami berharap anak-anak bisa mengikuti dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Tentu kapasitas kita jauh untuk bisa menerima dengan seluruhnya, karena beliau adalah narasumber yang sudah diakui di kalangan NU secara keseluruhan, bahkan diakui di dunia internasional. Tetapi karena beliau adalah guru kita dan sekaligus wakil pengasuh di pondok pesantren, tentu kita harus menimbanya dengan pelan-pelan, dengan bertahap, dan tentu hal-hal yang bisa kita kaji lebih jauh lagi, bisa kita dalami lebih jauh di kelompok-kelompok kecil, di tempatnya masing-masing, sehingga apa yang didhawuhkan beliau, disampaikan oleh beliau, menjadi ilmu bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Untuk itu dicatat dengan baik apa yang disampaikan beliau, karena ini bagian dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan perkembangannya sekaligus. Jadi kalau kemarin ketika anak-anak mengikuti bagaimana
mulai lambang NU dibuat, sejarah yang mengikutinya, kemudian seluruh agenda perjuangan NU sampai dengan muktamar Munas dan muktamar NU di Pondok Pesantren tercinta ini. Sehingga yang siang ini yang akan disampaikan oleh beliau adalah penerimaan asas tunggal Pancasila yang tempatnya, tuan rumahnya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Aneh dan ajaib kalau santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo lalu tidak memahami itu, bahkan tidak mengenali umpamanya. Padahal ini sejarah pondok kita. Ketika Muktamar 84 dihelat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah ini, sejarah besar diukir oleh pondok pesantren, oleh NU saat itu. Oleh karena itu kami berharap anak-anak bisa menyimak dengan baik, dan ini diupayakan oleh pengurus pusat Eksas dengan lembaga Aswaja Centernya, halakoh dari mulai materi 1, materi 2, materi 3, dan hari ini adalah materi puncak. Kira-kira anak-anak bisa menyempurnakan pengetahuan dan wawasannya pada siang hari ini. Acara pun dilanjutkan dengan refleksi penerimaan asas tunggal Pancasila yang langsung disampaikan oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG selaku narasumber. Dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas untuk semua organisasi, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama. NU berasaskan Pancasila, berakidahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya ragu, jangan-jangan anak-anak yang ikut acara ini tak hafal Pancasila ini. Apa itu? Kalau tak hafal tidak ada artinya acara ini. Mungkin bisa dites satu persatu. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, kalau begitu layak untuk mengikuti acara kali ini, ya kan? Kenapa NU kok menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan sekaligus menjadi asasnya NU? Karena bagi NU Pancasila tidak bertentangan dengan agama, ya kan? Bahkan bukan hanya tidak bertentangan dengan agama, akan tetapi selaras dengan agama. Sekali lagi, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan bukan hanya tidak bertentangan, tapi selaras. Apa perbedaan antara tak bertentangan dengan selaras, ya kan? Mungkin untuk menjelaskan ini sulit, ya kan? Apa perbedaan antara tidak bertentangan dengan selaras, ya kan? Kalau selaras ini membutuhkan dalil dari Quran dan hadis bahwa Pancasila itu selaras, ya kan? Kalau hanya untuk mengatakan tak bertentangan, cukup mengatakan tidak ada ayat dan tidak ada hadis yang menafikan Pancasila, ya kan? Kalau nanti kalian belajar usul fikih tahu perbedaan antara tidak bertentangan dengan selaras, ya. Ada perbedaan antara tidak bertentangan dengan selaras. Ternyata bukan hanya tidak bertentangan, melainkan selaras. Kalau kita melihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Di dalam deklarasi tentang hubungan antara Pancasila dan Islam, di situ dikatakan
bahwa sila yang pertama yang menjiwai sila-sila yang lain dalam pasal yang kelima ayat 1 mencerminkan akidah keislaman, kan gitu. Apa ini deklarasi? Ada 5 itu. Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu semakna dengan pernyataan al-imanu billahil wahidil ahad, ya kan? Bahwa ketuhanan itu, ketuhanan yang Maha Esa itu semakna dan searti dengan al-iman billahi al-wahidil ahad. Iman kepada Allah Ta'ala yang Maha Satu, maknanya sama. Al-imanu billahi al-wahidil ahad ini kan banyak dalilnya, saudara. Kalau banyak dalilnya kan berarti selaras, ya kan? Selaras. Pancasila yang kalian hafal itu adalah Pancasila yang terakhir, rumusan yang terakhir yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus, artinya sehari setelah deklarasi kemerdekaan, ya kan? Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Maka 18 Agustus itu dirumuskan Pancasila yang terakhir seperti yang sekarang ini. Itu merupakan fase Pancasila yang terakhir. Fase sebelumnya adalah fase Pancasila tanggal 22 Juni. 22 Juni tahun 1945 juga, ya kan? Bunyinya berbeda. Bunyinya berbeda. Tapi yang berbeda hanya sila yang pertama. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang disebut dengan Piagam Jakarta, ya kan? Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Pancasila tahun 22 Juni 1945. Menurut Anda lebih baik mana antara Pancasila tanggal 22 Juni dan Pancasila tanggal 18 Agustus? Itu memerlukan perdebatan. Kenapa kau berubah dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Karena orang-orang Indonesia bagian timur, mana bagian timur? Mulai Bali ke timur, ya. Keberatan dengan bunyi yang pertama itu, ketuhanan dengan kewajiban, keberatan. Mereka mayoritas non-muslim, katakanlah Kristen. Kalau 7 kata ini tidak dihapus, mereka tidak akan bergabung dengan negara Indonesia, mau membuat negara sendiri, ya kan? Mau membuat negara sendiri. Ancamannya seperti itu. Kalau ancaman ini benar-benar terwujud, berarti negara ini kehilangan bagian yang sangat luas, ya kan? Sangat luas sekali. Sudah barang tentu kehilangan ini tidak kita kehendaki. Daripada kehilangan wilayah yang sangat luas, apa susahnya membuang 7 kata itu, ya kan? Akhirnya NU setuju juga membuang 7 kata itu, sehingga yang semula ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk-pemeluk dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pada bulan Desember ini, pengurus Aswaja Center Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mengadakan kegiatan Halaqah Aswaja, di mana rentetan kegiatannya dimulai pada tanggal 9 Desember, yaitu pada acara Lomba Cerdas Cermat
aswaja, di mana di sini para santri diuji untuk pengetahuan keaswajaannya, mengenai keaswajaan dan juga ke-NU-an. Para santri di mana berkompetisi dari 3 hari, mulai dari tanggal 9, 10 dan juga tanggal 11. Dilanjut pada tanggal 12 di mana para santri mengikuti kajian kitab Mafahim Yajibu an Tusohah yang di mana narasumbernya adalah Kiai Haji Maksum Tirmidzi. Pada kajian tematik Mafahim Yajibu an Tusohah ini para santri diajarkan di mana kitab Mafahim Yajibu an Tusohah mengajarkan di mana rasa toleransi yang salah satunya adalah keterangan dari Abu Ya Said Maliki bahwa semua umat muslim selama mereka menyembah menghadap ke arah kiblat maka juga dikatakan saudara muslim. Berlanjut pada tanggal 14 di mana pada tanggal 14 ini ada seminar keaswajaan yang narasumbernya adalah Kiai Haji Solahuddin Mujib Ridwan. Beliau adalah putra langsung dari Kiai Haji Mujib Ridwan yang dulu pernah menjadi sahabatnya Kiai As'ad. Kiai Solahuddin Mujib Ridwan menjelaskan dalam seminarnya mengenai hitoh aswaja dari yang awalnya NU adalah partai politik menuju hitoh yang mana tidak berpolitik praktis tapi berpolitik kultural. Dan juga pada tanggal 16-nya kami pengurus Aswaja Center mengajak kepada para kader rayon, para guru aswaja Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk tabayun, untuk sowan langsung kepada pengarang kitab Hujajul Qot'iyah, di mana kitab Hujajul Qot'iyah ini adalah kitab yang dipelajari di Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Tentunya pengarangnya kitab Hujajul Qot'iyah adalah Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Beliau selaku pengarang menginginkan di mana seseorang yang mengaji kitab Hujajul Qot'iyah ini paham tentang fikih tradisionalis yang menjadi tradisi Nahdlatul Ulama. Berlanjut kepada kegiatan penutupan yaitu pada tanggal 25 Desember di mana pada tanggal 25 Desember ini adalah refleksi penerimaan asas tunggal Pancasila. Kita tahu bersama bahwa penerimaan asas tunggal Pancasila itu terjadi pada 21 Desember yang terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tentunya kita sebagai santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ingin merayakan bagaimana suasana ketika adanya penerimaan asas tunggal Pancasila yang dulu ketika tahun 1984 itu terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang pada itu Munas Alim Ulama. Tentunya kita semua sebagai santri Sukorejo harus paham dan mengerti mengenai asas tunggal Pancasila itu apa. Harapan untuk santri Sukorejo, kami selaku pengurus Aswaja Center berharap agar santri semua, terutama santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo bisa memahami dan juga mendalami secara lengkap arti dan makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang An-Nahdiyah. Tentunya kami selaku pengurus berharap akan ada kader dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini santri yang mumpuni ketika menghadapi beberapa kelompok atau golongan yang berbeda-beda akidah di luar sana. Ustadz Abdul Wahid selaku moderator berhasil memimpin jalannya diskusi. Para peserta dengan interaktif memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai nilai-nilai Pancasila. Kemudian, kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa yang langsung dipimpin oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG. Kami peserta Halaqah Aswaja yang mana tadi sudah ada kegiatan dari Aswaja Center yang mana tema besar dari seminar tadi bahwasanya refleksi penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai asas negara, yang mana narasumber dari guru kita termasuk guru kita sebagai wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, beliau Kiai Haji Afifuddin Muhajir menjelaskan bahwasanya
penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai asas dasar negara Republik Indonesia. NU menerima asas tunggal Pancasila sebagai dasar negara karena mengapa? Karena di dalam Pancasila tersebut merupakan banyak dalil yang menjelaskan ataupun selaras dengan dalil yang ada di dalam ayat maupun hadis. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di dalam ayat dan hadis. Kemudian ada beberapa poin lagi yang menjelaskan bahwasanya kami sebagai peserta Halaqah Aswaja banyak menerima banyak pelajaran yang kami terima untuk pengembangan cakrawala nanti. Jadi yang terakhir, harapan dari kami sebagai peserta Halaqah Aswaja dari Aswaja Center Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, harapan dari kami pribadi bahwasanya ketika nanti akan ada seminar-seminar yang lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan keluasan cakrawala kita tentang NU ataupun tentang Aswaja An-Nahdiyah. Melalui kegiatan ini diharapkan para hadirin dapat memahami perjalanan sejarah penerimaan Pancasila secara lebih jernih, menyadari keselarasan nilai Pancasila dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. S3 TV melaporkan.